Halo pemirsa Coklat TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kembali ngobrol dengan Mbak Ina Lim, pengamat pendidikan transnasional dan sekaligus praktisi. Beliau ini adalah CEO jurusanku yang memang bidangnya itu soal pendidikan transnasional ya Mbak ya. Dan sudah malang melintang, udah berapa tahun, sekian tahun di Australia, terus ngurusin banyak hal. Dan kalau yang saya lihat, banyak kontennya itu mengenai Nadiem Makarim. Nah, makanya saya tertarik nih untuk membicarakan soal Nadiem, karena kan kita tahu persidangannya masih berlangsung ya, dan terakhir Nadiem menjadi saksi mahkota terhadap IBAM dan sejumlah terdakwa lain gitu ya Mbak ya. Mbak Ina, selamat datang ke Cokro. Terima kasih. Ini yang ketiga kali. Ya. Pokoknya saya hitung lah. Mbak Ina ngikutin tuh sidang-sidangnya Nadiem tuh kan semakin terbukti ya bahwa tuduhan atau dakwaan jaksa itu kan rontok gitu loh, soal Chromebook, soal bahwa kerugian negara, soal apa itu dakwaan-dakwaan itu kan ternyata bahkan dari saksinya kejaksaan sendiri itu justru malah memperkuat posisi Nadiem gitu. Makanya kan kuasa hukumnya bilang harusnya Nadiem udah pulang nih gitu. Nah, Mbak Ina ngelihat gimana pandangan Mbak Ina sebagai pengamat dan praktisi pendidikan internasional terhadap kasus Nadiem? Ya, jangankan sekarang pulang, harusnya tidak ditahan in the first place. Oke. Sudah rugi, sudah 6 bulan ditahan padahal bukti tidak pernah ada. Dan saya sebetulnya bukan khusus pengamat Nadiem, tidak ya. Tapi saya kan pengamat pendidikan, jadi memang sudah sejak lama. Jadi sejak zaman memang sebelum Nadiem, saat Nadiem dan sesudah Nadiem, itu kan saya memang mengikuti perjalanannya. Makanya mungkin boleh dibilang saya pertama yang berani posting, mengungkapkan di media sosial dari awal. Dugaan saya ini kriminalisasi gitu. Dan saya siap waktu itu sudah banyak dihujat orang, koruptor kok dibela gitu. Padahal persidangan belum jalan waktu itu. Tapi kan ini bukan sekedar ini pemuja sosok Nadiem, bukan. Karena predictive analysis, kita menganalisa, memprediksi dan sudah melihat ekosistem di dalam pendidikan itu sendiri. Kenapa menurut saya sepertinya ini kriminalisasi begitu. Nah, itu sudah sebelumnya. Nah, dan ternyata terbukti di persidangan hingga hari ini ternyata belum juga terbukti apa yang didakwakan di awal, malahan ganti-ganti. Tapi narasi waktu itu sudah santer, sudah rame kan, menimbulkan kerugian negara, angkanya ganti-ganti tuh, 1, berapa waktu itu triliun, kemudian yang terakhir 2,1 triliun. 2,1 triliun itu dibagi 2, 1,5 triliun katanya itu karena kemahalan harga, yang 600 miliar itu gara-gara beli CDM tidak berguna, Chromebook Device Management, yang bisa memonitor laptop Chromebook ini real time, penggunaannya untuk apa. Nah, padahal sudah dibuktikan kan, ternyata kan masa kita mau anak-anak kita nonton yang nggak benar, pornografi, kemudian mungkin bapaknya ikut pakai untuk judi online gitu ya, kan kita nggak mau gitu kan dipakai untuk itu. Ditambah sebetulnya itu juga bisa untuk pengawasan, itu yang jarang dibahas. Pengawasan real time, laporan, bukan manual, laporan keuangan, penggunaan dana BOS, itu kan sebetulnya bisa diamati semua di situ. Nah, akhirnya hilang tuh dari dakwaan, nggak jadi tuh kan aneh. Yang katanya rumornya itu di dakwaan, terus tahu-tahu nggak ada yang 600 miliar. Tidak, bahkan di dakwaan kayak seolah-olah nggak jadi ya, ternyata nggak ketemu ya buktinya, ya udah yang itu nggak usah. Nah, kemudian yang terakhir Bang Sahal bilang menjadi saksi mahkota, itu selama 11 jam diperiksa dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada kaitannya juga. Sejak sejarah pendirian PT Gojek tahun 2010. Tujuan Anda mendirikan Gojek untuk apa? Ini kan kayak sengaja dilama-lama-lamakan. Nah, sementara proses berjalan, ini orang ditahanan loh, gitu loh.
Menurut saya ini ya benar yang disampaikan narasumber Bang Sahal juga ya, yang mengatakan ini kok kayak penculikan. Oh, Mas Bambang Harimurti. Ya, betul, Ya. betul. Nah, itu jadi saya sangat miris sekali dan memang dugaan saya di awal sebelum proses persidangan terbukti hingga sekarang, Bang Sahal juga sampaikan saksi-saksi dari kejaksaan malah makin membuktikan seolah-olah ya membuktikan ke pihak yang terdakwa. Iya, Benar, meringankan Nadiem. meringankan Nadiem gitu kan. Aneh, tapi kemudian di awal dulu juga katanya kejaksaan mau menyajikan 600 saksi. Kata, aduh, jadi sekarang ini banyak sekali saksi-saksi juga dihadirkan dengan statement pernyataan yang sama, mirip. Jadi untuk apa? Jadi saya berkesan ini kayak ada orang yang mau balas dendam aja ya. Mau balas dendam yang penting kapok lo, ditahan lo. Makin lama makin bagus gitu kan. Meskipun misalnya nanti divonis tidak bersalah, tapi kan sudah rasain lo udah 6 bulan, udah 1 tahun ditahan. Jadi kesannya kayak gitu karena nggak ada esensinya. Saya sampai sekarang kita nggak tahu loh yang didakwakan itu sebetulnya apa. Kan awal-awal katanya tadi 2,1 triliun. Ternyata 600 miliar nggak jadi deh gitu ya. Ini kayak bukan persidangan ya jadinya. Sisa 1,5. Yang 1,5 kemahalan harga. Yang menentukan harga pengadaan siapa? Bukan menteri juga. Jadi bukan Mas Nadiem juga ranahnya kan di LKPP itu, e-katalog. Jadi mana kerugiannya? Kemudian katanya yang santer di awal itu Mensreya. Bahwa wah sudah membentuk grup WhatsApp sebelum jadi menteri gitu. Padahal yang pertama ada waktu itu sanggahannya bagus ya menurut saya, contohnya kalau lu mau kawinan tahun depan masa lu nggak bikin grup WA panitia gitu ya. Dan kalau saya lebih ngelihatnya ya kalau kami di swasta ini ya kan bukan bermental nunggu sudah digaji baru bekerja gitu ya. Kalau pengusaha itu memang nggak begitu mentalnya. Dan gitu juga ya. Ini Mbak yang menarik itu terkait dengan soal narasi tentang Nadiem udah membentuk WA grup Mas Menteri itu. Kan ternyata itu kan nggak ada di dakwaan jaksa. Betul. Jadi sudah di-drop itu sebenarnya. Nggak jadi juga. Iya, kan? Karena ternyata terbukti bahwa itu nggak berdasar gitu. Tidak ada pembahasan bahwa Mas Nadiem memaksa menggunakan Chromebook di grup WA itu bisa di-print, bisa dikasih lihat semua kok. Jadi waktu itu ditahan atas dasar apa? Nggak jadi juga. Mensreya grup WA nggak jadi. Kemudian yang tadi merugikan negara juga nggak jadi. Karena ternyata Chromebook terbukti lebih murah, lebih hemat, menghemat anggaran negara. Itu juga nggak jadi. Nah jadi apa dakwaannya, saya bingung sampai sekarang juga. Jadi ini masih nyari-nyari nih sampai nyari harga saham, kepemilikan saham. Ini juga kan makin ridiculous ya. Membahas harga kepemilikan saham lah, yang mana nggak ada hubungannya kan. Kalau dibahas konflik kepentingan. Semua menteri-menteri yang selama ini ada di pemerintahan, Kementerian Pendidikan khususnya, pasti semua punya konflik kepentingan. Karena orang-orang yang dulu itu diambil kebanyakan dari ekosistem pendidikan itu sendiri. Kita ambil contoh yang sekarang deh, kan dari Muhammadiyah. Muhammadiyah punya banyak sekolah se-Indonesia. Bisa aja kan kita menuduh misalnya, kebijakan yang dibuat menteri sekarang itu punya konflik kepentingan. Misalnya guru-guru ASN sekarang boleh mengajar di sekolah swasta. Itu supaya menguntungkan sekolah-sekolah Muhammadiyah membayar gurunya nggak dari uang yayasan tapi dari uang negara misalnya. Kan bisa aja orang menuduh seperti itu. Tapi kan saya tidak pernah menuntut minta coba menterinya ditahan aja. Hukum berjalan harus ada bukti. Nah, jadi kalau Nadiem berangkatnya bukan dari ekosistem pendidikan, dari pengusaha digital. Nah, kemudian pada saat dijadikan Menteri Pendidikan dan ada perintah digitalisasi pendidikan dan sangat urgent apalagi ditambah pandemi. Memang harus kan digitalisasi pendidikan, kalau enggak proses pengadaan laptop ya harus ada. Karena itu pandemi, jangan lupa gitu ya. Sampai sekarang pun digitalisasi masih kok flat panel. Ya kan? Masih ada gitu. Nah, Nadiem sebelum menjabat sudah punya bisnis digital. Jadi kalau sekedar menuduh, ya pasti ada konflik kepentingan gitu. Yang diutamakan pasti network-networknya dia nih gitu. Misalnya ya Google kan salah satu investor
PT Gojek misalnya seperti itu. Makanya dia pilihnya Google. Nggak apa-apa tuduhan itu boleh. Tapi buktikan bahwa Nadiem membuat kebijakan menentukan Chromebook itu merugikan negara atau tidak. Nah, kalaupun Nadiem memilih Microsoft yang ternyata terbukti lebih mahal, Nadiem akan diproses juga nggak? Pasti tetap diproses, gitu. Nah, saya sudah pernah nulis postingan juga. Kalau orang-orang yang sudah sukses di luaran ini kemudian mengabdi untuk negara, apakah kita berharap mereka harus dibuktikan rugi, sahamnya harus turun untuk membuktikan bahwa dia tidak korupsi? Kan ridiculous sekali. Kemudian siapa yang mau masuk ke pemerintahan kita kalau itu. gitu? Nah, itu pertanyaan saya berikutnya, Mbak, soal ini kan bukan hanya Nadiem ya, kan ada juga Ibam ya. Ini 2 orang anak muda yang cemerlang, yang sukses di dalam bidang dunia digital, startup. Yang harusnya ya kan? Jadi kebanggaan yang kita. Harusnya jadi kebanggaan. Nah, sekarang kan mereka dikriminalisasi, gitu ya. Terus ini kira-kira impresi apa yang kira-kira ditangkap oleh para anak-anak muda cemerlang di Indonesia maupun di negara lain ya? Wah, gue pengen berbuat sesuatu untuk Republik ya, untuk bangsa ini, tapi kalau diperlakukan seperti itu ngapain gitu? Ya maksudnya menurut Mbak Ina kan banyak berinteraksi lah dengan anak-anak muda yang potensial, yang pinter-pinter, yang bisa akan menjadi pionir gitu ya. Kira-kira menurut Mbak Ina dengan kasus ini, itu impresinya seperti apa di mata mereka? Justru dampaknya itu masif sekali Bang Sahal. Makanya saya miris sekali kenapa saya berani berjuang. Bukan pembela Nadiem. Bahkan saya sudah bikin tantangan. Karena saya waktu jadi pengamat itu saya termasuk membela kebijakannya Mas Nadiem. Padahal nggak kenal. Mau dicaci maki orang bilang cair. Saya sampai bikin tantangan siapa yang bisa membuktikan bahwa saya memang katakanlah orangnya Nadiem dibayar proyek segala macam. Saya kasih 100 juta. Tapi kalau nggak bisa membuktikan ya Anda bayar saya 100 juta. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani gitu. Orang memang nggak kenal gitu. Justru saya mulai kenal setelah kasus persidangan karena mereka tahu saya bersuara, berterima kasih. Bahkan nanya, Bu Ina kenal ini ya tim saya semua ya kecuali saya. Nanya Mas Nadiemnya. Saya bilang enggak, saya enggak ada yang kenal. Saya tuh di luar ekosistem. Justru karena saya di luar ekosistem, hanya pengamat dari luar, saya bisa netral, saya berani. Orang-orang di dalam ekosistem itu banyak yang miris juga dengan kondisi ini, tapi mereka tidak berani menyuarakan. Ini aja sudah miris buat saya. Kok di dunia pendidikan sampai ada rasa takut menyuarakan? Ini udah nggak benar. Kemudian kembali ke sana tadi juga termasuk Ibam ya. Sekali lagi saya nggak kenal gitu. Cuman yang saya dengar kan sampai Ibam ini sudah mendapatkan tawaran pekerjaan di Inggris ya kalau nggak salah. Di luar negeri. Itu tawarannya ditolak demi untuk mengabdi ini. Karena ditawarin membantu Nadiem kan. Iya, untuk memperbaiki dunia pendidikan lah gitu. Betul, ya. Betul, itu dilepas. Jadi satu, yang pertama, ini dampaknya. Orang-orang yang sukses di luar pemerintahan, pada saat masuk pemerintahan akan dikriminalisasi kayak gini. Ya siapa yang mau? Jadi yang akan kita dapatkan, pejabat-pejabat pemerintahan, itu orang-orang yang memang tidak bisa sukses di luar dan mengharapkan dapat uangnya dari pemerintah. Kita akan mendapatkan orang-orang seperti itu. Jadi masif sekali ini dampaknya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bang Sahal bilang, memang kerjaan saya kan banyak seminar ke anak-anak muda. Saya konsultan pendidikan dan karir, karena itu nyambung kan. Memang mengarahkan mereka ke karir. Dan video Mas Nadiem, dari zaman 10 tahun lalu, itu sudah sering saya tampilkan di seminar-seminar. Sebagai sosok inspiratif tadi, inovatif, disruptif. Dan maksud saya, ternyata seperti ini loh, entrepreneurship itu ternyata bukan dagang, bukan jualan, tapi problem solving. Contohnya seperti ini, omongan Mas Nadiem tuh sampai saya hafal, saya pakai seminar ya. Jadi berangkatnya kan dari masalah. Kalau orang tahu ada masalahnya, kita gemes pengen menyelesaikannya, itu dan tergantung jumlahnya.
Kalau yang punya masalah itu jumlahnya segelintir, ya potensi bisnis kamu segede itu. Kalau yang punya masalah itu semakin banyak, potensi bisnis kalian ya sebesar itu. Nah, hal-hal seperti itu saya sampaikan di seminar saya supaya kita mencetak generasi muda yang sama inovatifnya nih gitu. Kita punya contoh anak bangsa yang seperti ini gitu ya. Saya pakai contoh. Nah, sekarang setelah ini terjadi, habis dong ya. Jadi sosok yang seharusnya kita jadikan contoh di dunia pendidikan, kita mau mencetak lebih banyak Nadiem yang mendisrupsi, yang mencetak jutaan pekerjaan. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri dihargai, Goto terpilih sebagai perusahaan paling inovatif, bahkan di Indonesia dipenjarakan. Itu pesan yang mau kita sampaikan nih ke anak-anak muda. Makanya saya sangat miris dan marah karena ini pembenahannya setelah ini sulit. Udah sulit, mau dikembalikan sulit. Ini udah presiden yang sangat buruk. Bukan hanya sosok Nadiem loh ini dampaknya. Ini presiden yang buruk sekali sudah. Kita sudah nggak percaya bagaimana nih. Itu yang saya sedih juga kan. Karena jaksa ini kan harusnya netral. Ada yang nggak terima, oh enggak dong, hak jaksa harusnya. Netral ini kan netral dalam menegakkan keadilan. Maksudnya harus adil gitu loh. Kalau memang salah ya salah, benar ya benar. Bukan orang nggak salah dicari-cari salahnya pokoknya harus menang. Bukan begitu gitu. Ini kan ASN gitu dibayar oleh kita. Jadi kita menuntut kepercayaan. Kita kepengen percaya gitu ya. Kita kepengen percaya. Tolonglah bantu kita supaya kita bisa percaya kembali gitu loh. Tapi ini membetulkannya udah menurut saya sulit sekali. Bukan hanya dari sisi hukum ya, tapi dari sisi pendidikan itu sendiri. Ini kalau sudah kebijakannya Nadiem yang sebelumnya yang menurut saya sudah finally on the right track gitu untuk menyiapkan anak-anak beneran ke dunia kerja. Tapi sekarang kemudian dibalikkan kembali lagi ke zaman sebelum Nadiem. Kalau ada orang lain lagi yang menurut saya benar-benar kriteria saya itu yang berfokus pada siswa. Karena pendidikan itu fokusnya ke siswa ya. Nah ini juga pembahasan pendidikan bisa panjang Bang Sahra. Kalau berfokus pada siswa bukan berarti gurunya harus sacrifice, harus sengsara. Bukan kayak sinetron begitu ya. Jadi kalau kita berfokus pada siswa, kok gurunya nggak diperhatikan? Bukan begitu. Ya, tapi berfokusnya pada generasi muda. Pendidikan kan mau mendidik yang muda. Yang lain kita orang tua, pemerintah, guru. Kita harus support bagaimana generasi muda ini menjadi inovator-inovator di masa depan. Kan itu tujuannya sebetulnya. Ya, nah sedangkan kalau nanti berikutnya ada katakanlah menteri baru yang memang mau mengembalikan ke sana, berfokus pada siswa, kita juga akan mikir, kasihan juga ya rakyat ya setelah ada reformasi besar-besaran dari Nadiem, tahu-tahu sekarang semua diputarbalikkan, kemudian muncul menteri baru, yuk kita balikin lagi semuanya. Merdeka Belajar lagi ya, episode 1 sampai 26. Sekolah penggerak yang sudah sekarang dimatikan. Kalau gitu kita hidupkan lagi ya. Itu kan juga kayak jadi permainan benar. Padahal harusnya itu yang benar. Tapi kan mau mengembalikan lagi yang benar udah susah. Makanya menurut saya sedih sekali saya, sedih sekali. Dampaknya itu kemana-mana. Ya. Dampaknya kemana-mana. Ini menarik nih karena Mbak Ina nyinggung soal ini kan lebih ke gambar besar ya, bukan hanya soal kasus soal persidangannya ya, tapi gambar besar soal kan Mbak Ina tadi bilang memang sudah mengikuti bahkan menteri sebelum Nadiem dan setelah itu kan ya sebagai konsultan pendidikan transnasional dan praktisi kan harus memang memantau terus gitu. Nah menurut Mbak Ina ada dua hal yang ingin saya tanyakan ini. Pertama soal gimana Mbak Ina melihat kinerja atau pencapaian atau apa dari yang dilakukan Nadiem, apa yang stand out dan kelemahannya apa gitu. Gimana menurut Mbak Ina? Ya karena kan kalau kita ngelihat sebelum Nadiem itu pendidikan kita stagnan kan. Dan itu bisa dilihat datanya kan. Literasi kita nggak naik-naik. Dari data PISA kita bisa lihat ya 20-an tahun. Kan selalu pakai ujian nasional juga nyatanya tidak menaikkan literasi bangsa kita. Ya dibandingin
negara lain selalu posisi kita selalu lebih di bawah. Kemudian memang perlu reformasi besar-besaran. Ya, jadi supaya bikin kaget gitu ya. Dan itu saya ngelihat shock terapi shock gitu ya. terapi waktu Mas Nadiem dipilih, itu saya langsung ngepost, nggak pakai lama, masih ada jejak digitalnya. Finally, akhirnya Menteri Pendidikan dari praktisi. Meskipun orang di dalam ekosistem pendidikan semua marah, tahu apa Nadiem soal pendidikan. Nah, padahal prinsip disrupsi itu selalu datangnya dari luar ekosistem itu sendiri. Bahkan profesor yang menulis buku tentang disrupsi pun, kalau itu sudah menyangkut ekosistem dia sendiri, sama komentarnya, orang nggak ngerti pendidikan kok ditaruh pendidikan. Sama dengan Menteri Kesehatan, bukan dokter kok ditaruh jadi Menteri Kesehatan. Nah itu saya bahas untuk mendidik literasi anak-anak di SMA, seminar-seminar saya bahas. Tugas dokter apa? Belajar kedokteran apa? Untuk ngobatin, untuk operasi. Tugas menteri apa? Mengatasi masalah-masalah kesehatan. Nyuntik enggak? Enggak. Operasi enggak? Enggak. Jangan-jangan masalah kita di kesehatan, di pendidikan, itu korupsi. Apa kita perlu dokter untuk mengatasi korupsi? Keahlian apa? Bukan kan, gitu skillnya. Nah, kalau memang mohon maaf, kalau korupsi di dunia pendidikan ini banyak dilakukan orang-orang di dalam ekosistem pendidikan, masa kita nyomot orang, milih orang mengatasi korupsi ini dari dalam ekosistem itu sendiri? Kan susah. Kadang-kadang ya kita ambil dari luar, gitu dong. Part of the problem nggak bisa dijadikan sebagai part of the solution, gitu ya. Betul. Nah, makanya saya itu satu. Yang kedua, kita sudah beri kesempatan 20-an tahun lebih orang-orang yang katanya paham pendidikan. Nyatanya literasi nggak naik-naik. Ya maaf, itu data, itu angka. Bukan berarti mereka bodoh. Jangan-jangan ada istilahnya gini ya, what am I missing? Kan gitu. Ayolah terbuka, open-minded. Jangan-jangan ada hal yang bisa dilihat orang dari luar ekosistem ini sendiri gitu. Nah, jadi setelah masuk, bikinlah gebrakan dan cepat sekali sehingga orang-orang di dalam ekosistem pendidikan itu terkaget-kaget. Shock beneran. Karena cepat episode Merdeka Belajar 1-26. Dari segala aspek itu ditembak semua. Ya, memang saya masih ingat program 100 hari pertama. Selalu begitu ya, kalau ada menteri diangkat, selalu diwawancara wartawan ya, program 100 hari pertama. Saya masih ingat jawaban Mas Nadiem. Saya tidak akan membuat program dalam 100 hari pertama. Ini benar, karena kan saya bahas berkaitan sama buku Gibran ya, tentang design thinking. Prinsip inovasi. Pertama itu bukan berangkatnya dari ide. Nah, karena saya sudah membahas di seminar seperti itu, begitu ngomong saya tidak akan membuat program di 100 hari pertama. Yes. Karena design thinking itu empathizing dulu. Mas Nadiem nginep di rumah guru, bikin FGD, nanyain orang. Saya tetap pro, meskipun saya pernah diundang nggak? Nggak pernah. Saya memang nggak nyari proyek kok. Ya, meskipun orang nuduh cair. Pada saat dia menjabat, kalau saya beneran penjilat, kan saya akan minta proyek dong. Gitu enggak kok, gitu kan. Nah, jadi saya konsisten, memang saya bicara pro pendidikannya, bukan pro sosoknya, pro kebijakannya. Ya, jadi 100 hari pertama empathizing dulu untuk melihat masalahnya apa sih. Setelah itu bikin konsep, langsung jeder, itu memang amaze, semua kaget. Luar biasa. Dari sisi guru-guru ini kan sudah saatnya harus berubah lah, gitu ya. Tapi kan orang-orang lama ini banyak yang ogah berubah. Dari dulu udah kayak gini kan nyaman, di zona nyaman. Mungkin saya kasih contoh sederhana karena orang terdekat saya, suami saya itu guru, mantan guru lah ya, keluarganya guru semua. Dulu waktu ngajar, suami saya kalau mau bikin inovasi, wah kayaknya kita bisa bikin begini-begini. Teman-teman sesama guru, ngapain sih? Kan sudah kayak gini, udah jalan, ngapain cari susah golek molor gitu maksudnya ya. Nah, jadi saya bisa paham, pasti banyak guru yang ogah berubah tadi, yang istilahnya fixed mindset. Gitu ya, kalau udah ngajar satu buku, tahun depan diulang lagi, kan enak. Sama dengan kalau saya sebagai pembicara seminar, materi yang sama saya sampaikan, nanti ada seminar lagi saya sampaikan, itu memang nyaman. Daripada harus bikin sesuatu yang baru lagi, susah banget ngabisin waktu sekian lama. Nah,
Tapi masih ada orang-orang yang mau bergerak. Dengan adanya inovasi reformasi Nadiem, ada tuh. Kita cari tuh guru-guru, makanya disebut guru penggerak. Yang mau menggerakkan orang-orang di sekitarnya, yang mau ngajak, mau menggandeng, yuk ayolah, sudah saatnya kita majulah. Kasihan anak-anak kita 20 tahun literasi nggak naik gitu loh. Dunia global udah kayak gini loh gitu kan. Nah, selain guru penggerak, kepala sekolah, keluhan-keluhan kan selama ini kepala sekolah itu ya udah bukan rahasia kali ya, kong kali kong katanya dengan kepala daerah terpilihnya. Nah, untuk mengatasi masalah itu, kepala sekolah diambil berdasarkan meritokrasi, kepala sekolah penggerak. Kemudian di tahapan lebih besar lagi sekolah penggerak. Ini sekolah-sekolah yang mau bergerak maju cepat. Yuk supaya menginspirasi sekolah-sekolah lain jadi percontohan. Sekolah-sekolah lain supaya mau bergerak juga gitu loh. Jadi menurut saya ini sudah luar biasa. Belum bicara kurikulum, belum bicara penanganan korupsi, dana bos dan lain-lain dengan digitalisasi. Nah itu langsung ditembak dari berbagai pintu gitu. Jadi menurut saya itu luar biasa. Kelemahan menurut saya cuma satu, kurang sosialisasi mengenai the why. Kenapa kita harus merombak? Kenapa kita harus berlari, merubah pendidikan kita? Kenapa kita harus meniadakan ujian nasional? Kenapanya ini yang kurang masif disosialisasikan, yang mungkin saya nggak tahu di dalam ya, mungkin kalau zaman sekarang kan sudah banyak pakai buzzer gitu ya, buzzer positif kan itu nggak apa-apa ya, maksudnya buzz, mendengungkan hal yang positif supaya bisa diterima. Mungkin waktu itu nggak pakai kali ya. Kan kadang perlu, memang sosialisasinya bagus dari Mas Nadiem sendiri. Selalu bikin YouTube, setiap kali ada episode baru, dijelaskan kenapa. Cuman mungkin kan perlu bantuan-bantuan tangan-tangan lain di daerah itu yang sama-sama menyuarakan gitu. Tapi menyuarakannya kenapa dan kaitkan dengan dunia kerja. Itu yang tidak ada itu narasi tidak ada. yang kira-kira bisa disebarkan secara nasional ya, sehingga kalangan yang misalnya dunia pendidikan itu bisa nerima. Tidak gitu. Melihat karena guru kan setiap tahun hal yang sama. Perkara anaknya sudah lulus masuk dunia kerja kan guru sudah tidak melihat, merasa itu jauh, dunia karir itu dianggap jauh. Tapi kalau bisa kita sampaikan dunia karir seperti ini loh, lowongan pekerjaan sekarang itu tiap tahun di Indonesia yang terserap di industri formal itu kurang lebih cuma 400.000 loh. Diperebutkan berapa orang? Fresh graduate tahun lalu 1,7 juta loh. Itu baru yang fresh graduate. Belum sekarang itu ada badai PHK. Belum yang tahun sebelumnya belum mendapatkan pekerjaan. Berebut 400.000 doang. Nah mau dibawa kemana anak-anak kita ini? Kalau sampai nggak dapat yang 400.000 ini. Nah itu kita mengajak yang di dunia pendidikan supaya mengarahkan anak-anak mampu menjadi inovator tadi. Sedangkan ciri-ciri inovator itu apa? Ya tadi empathizing, problem solving, kritis, komunikasi bagus, nggak kalah sama India, Singapura yang sudah merambah kemana-mana loh. China juga sudah masuk ke kita, gitu kan. Sedangkan ujian nasional itu mengukur kreativitas? Enggak. Mengukur komunikasi? Enggak. Kemampuan dia bisa menerima feedback? Enggak. Malah nambah bikin pusing orang tua, bikin pusing siswa. Biaya juga bimbel. Nah gitu. tapi gini Mbak, ini kan beberapa belakangan ini kan banyak keluhan, terutama di medsos ya, soal ada sejumlah anak siswa yang pada tingkat tertentu ternyata belum mampu, misalnya belum bisa baca atau matematika. Jadi ada problem-problem, ada anak SMP yang ternyata matematikanya jeblok, atau bacanya nggak lancar atau apa. Terus kemudian yang disalahkan kurikulum merdeka. Ya. Gimana menurut Mbak Ina? Menurut saya itu narasi yang disengaja. Makanya menurut saya bilang jahat ya, memanfaatkan permasalahan pendidikan ini untuk kelompok-kelompok tertentu mendapatkan jabatan. Selalu begitu trennya. Padahal setelah naik juga enggak. Padahal kalau benar-benar mau ngelihat permasalahan anak-anak nggak bisa baca, nggak bisa tulis,
itu kan kita selalu harus breakdown dulu variabelnya apa. Mereka nggak bisa baca, nggak bisa menghitung. Pertanyaannya, mereka diajarin baca, diajarin menghitung nggak? Selama ini didata nggak? Jam kosong di sekolah negeri dalam 1 semester ada berapa? Nggak ada datanya. Makanya dengan adanya digitalisasi kan saya termasuk yang setuju, transparan, ayo dilihat. Karena keluhan-keluhan ini setiap kali saya ketemu anak-anak yang dari sekolah negeri, sama komentarnya jam kosong. Kemudian yang bupati atau gubernur mana yang populer itu? Manado? Iya. Nah, itu begitu gubernur ya, begitu sidak aja ke sekolah nanya ke anak, jawaban anaknya langsung, oh gurunya jarang masuk, kan gitu. Main comot aja, silakan main comot anak-anak di sekolah negeri. Tanya. Jadi kalau nggak pernah diajarin baca tulis, masa yang salah kurikulum merdekanya, gitu kan? Itu harus digali dulu permasalahannya. Kedua, masalah ini pandemi. Learning loss itu beneran serius. Dan itu semua tuduhannya nggak masuk akal. Anak SMA nggak bisa calistung. Belajar calistung waktu kapan? Kan waktu SD. Kurikulum merdeka waktu zaman anak ini SD sudah ada belum? Belum ada gitu. Tapi diulang-ulang penyesatannya supaya seolah itu kebenaran gitu. Bahwa itu gara-gara kurikulum merdeka. Padahal dampak kurikulum merdeka secara data ada dan terpampang hingga saat ini di website Kemendikbudristek. Grafiknya ada dan itu saya tampilkan juga di buku Gibran Let the Game Begin. Ya. Di situ pun saya membahas kurikulum buku merdeka. Yang kita singgung kemarin di nanti. Podcast kemarin ya. Yes, dan itu ada datanya, malah dampaknya peningkatan literasi numerasi itu lebih tinggi di daerah, malah di rural area. Dan ini memang hasil dari kurikulum merdeka ini saat ini lagi diteliti di Harvard. Saya belum bisa menyampaikan karena nanti menunggu pihak para penelitinya sendiri yang sudah publish. Tapi saya sudah mendengarkan paparan dari para penelitinya. Hasilnya saya sudah lihat, tapi saya belum bisa sampaikan. Cuman yang sudah ditulis di website Kemendikbudristek itu jelas kok. Dan itu grafiknya saya tampilkan di. Jadi itu mengaitkan antara ini problem serius memang ya. Ada anak-anak pada level tertentu SMP atau SMA nggak bisa calistung itu serius. Tapi kemudian mengatribusikannya kepada gara-gara merdeka belajar, kambing hitamkan itu misleading gitu ya. Dan penyesatan. Gitu ya. Karena diulang-ulang terus, sudah dikasih tahu logikanya tapi diulang-ulang terus. Ini yang terakhir Mbak, masih soal Nadiem nih. Saya kan melihat ada kontennya Mbak Ina ya tentang isu yang sampai sekarang masih real dialami oleh siswa, yaitu kekerasan terhadap siswa ya. Nadiem kan pernah bikin Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan bullying, kekerasan fisik, kemudian seksual harassment, dan diskriminasi atau intoleransi, gitu kan? Itu kan waktu itu, Nadiem begitu bersemangat, tapi kemudian kan seperti nabrak tembok, ada pembelotan lah. Ini kan sebenarnya berlakunya untuk sekolah negeri kan, karena kan ini Kemendikbud gitu ya. Saya nggak tahu apakah untuk negeri atau enggak, tapi ada pembelotan dari beberapa sekolah yang nggak mau memakai aturan itu. Kemudian aturan itu seperti in limbo gitu loh, nggak jelas ini jadi berlaku atau enggak gitu. Padahal ini problem real, kekerasan bullying, kekerasan terhadap siswa, seksual harassment dan diskriminasi. Nah ini gimana Mbak Ina melihatnya ini? Dan sekarang ini seperti apa ini cara menanganinya ini? Justru itu salah satu yang paling banyak digaungkan di zaman Nadiem kan. 3 dosa besar yang mau saya tangani kan. Itu yang diulang-ulang terus kan. 3 dosa besar itu tadi kan. Dan akhirnya dibuatlah Permendikbud waktu itu nomor 46 tahun 2023. Dan di situ sangat eksplisit, jelas sekali definisi dari kekerasan fisik itu termasuk apa saja, definisi dari kekerasan psikis
itu apa saja, dijabarkan semua, termasuk sanksi dari ringan, sedang, berat, detail sekali. Nah, itu kan berarti sudah bagus. Ya. Dan itu tidak hanya khusus sekolah negeri. Oh, tidak hanya khusus Tidak sekolah hanya negeri. khusus, karena memang ini membela hak anak, melindungi anak. Karena prinsip pendidikan nomor 1 menciptakan lingkungan yang aman. Kalau lingkungannya nggak aman, mana bisa kita harapkan anak-anak merasa tenang dan aman dan menyerap ilmu? Ya nggak bisa. Aku hari ini dibully nggak ya gitu? Aku hari ini dipukulin nggak ya? Mana bisa dia mendengarkan pemaparan pembelajarannya? Nggak bisa. Jadi itu mutlak harus. Kemudian ya itu yang saya miris, saya sayangkan. Ini diganti, ini dibuang, ditutup. Permendikbud 46 sudah tidak lagi berlaku, diganti Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Jadi definisi kekerasan itu direduksi menjadi pelanggaran tata tertib dan etika. Ini bahaya sekali. Masa kekerasan seksual cuma melanggar etika? Ini mereduksi kejahatan kan? Jadi masa pelanggaran disiplin? Jadi masa bullying yang kita sudah tahu sekarang ini banyak mengakibatkan sampai anak meninggal? Anak meninggal mau disamakan dengan tata tertib disiplin anak bolos sekolah. Yang benar aja. Saya menentang sekali, miris sekali, miris. Kemudian sebetulnya dengan Permendikdasmen yang sekarang itu lebih berpihak kepada satu sisi, yaitu perlindungan guru. Bagus. Sekali lagi jangan ditabrakkan. Kalau melindungi murid artinya nggak melindungi guru. Kita cuma bisa 2 variabel. Enggak. Bukan either or lah gitu ya. Iya. Di Permendikbud yang lalu zaman Nadiem itu melindungi korban. Korban itu siapa? Bisa guru, bisa murid. Siapapun yang ada di lingkungan pendidikan, di satuan pendidikan. Nah, sedangkan dengan yang sekarang, itu melindunginya guru. Kenapa? Karena penyelesaiannya di humanis. Diharapkan diselesaikan secara humanis di dalam internal sekolah. Nah, padahal kalau pelakunya dari orang-orang dari sekolah humanis gimana? Tanda kutip ini ya? Nah, humanis dalam tanda kutip. Karena dari data JPPI kan juga sudah ada 43, sekian persen kekerasan itu dilakukan oleh guru. Ya meskipun bantahannya orang-orang yang tadi hanya 2 variabel, berarti yang 57% kekerasan dilakukan oleh siswa. Ya elah, variabel itu banyak. Yang dilakukan oleh siswa 10%. Sisanya bisa aja guru dengan guru kekerasannya gitu. Atau orang tua terhadap guru ada. Tapi juga bukan 50%, sedikit. Masih di breakdown banyak gitu ya. Tapi tetap tidak menafikan fakta ada 43% kekerasan di sekolah dilakukan oleh guru. Dan itu kalau diselesaikan secara internal, seperti yang barusan mencuat lagi, ada pelecehan seksual dilakukan oleh guru. Kepala sekolahnya bilang ya gurunya cuman kilaf aja. Nah, kepercayaan kita publik orang tua terhadap sekolah akan menurun dong. Kalau ini penyelesaiannya seperti itu. Internal. Gitu. Padahal kalau yang dulu tim Satgas itu dari berbagai unsur, tidak hanya pihak sekolah. Ya, karena fokus perlindungannya terhadap korban ya. Hak yang anak. dulu. Betul, mengutamakan itu harusnya. Kepercayaan publik lah. Kalau memang ini dibentuklah Satgas-Satgas yang memang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mungkin ada KPAI, mungkin apalah saya nggak tahu ya. Komnas atau apalah. Tapi kepercayaan publik kan jadi bisa lebih tinggi gitu ya. Kita percaya untuk melapor. Betul. Oh iya betul, ini memang bukan hanya sekolah negeri ya, tapi ini sekolah seluruh sekolah. Yang sekolah negeri itu yang ini Mbak, ternyata saya baru ingat. Yang waktu itu ada yang membelot itu yang bahwa siswa tidak boleh ada pemaksaan penggunaan atribut agama. Keagamaan. Di dalam sekolah negeri. Pemaksaan memakai atau tidak memakai. Kalau zaman Orde Baru dulu kan pemaksaan untuk melepas jilbab, ya kan? Itu kan juga salah. Karena itu kan terserah anak dong mau pakai jilbab apa itu beragama itu kan hak. Yang juga salah adalah pemaksaan mewajibkan jilbab. Apalagi bahkan di sekolah dalam negeri. Beberapa sekolah negeri bahkan ada beberapa di sekolah negeri yang non Muslim pun
siswi non Muslim gitu karena faktor nggak enak atau apa, akhirnya pakai jilbab juga gitu. Jadi kayaknya itu yang saya maksud tadi soal itu termasuk dalam Permendikbud itu nggak, Mbak? Soal atribut termasuk agama tiga dosa besar. Oke, tadi kan iya, intoleransi karena intoleransi, itu yang kan itu bisa menyebabkan kekerasan psikis, ancaman, intimidasi yang dilakukan. Anak juga jadi ketakutan kan kalau nggak pakai. Mana bisa dia konsentrasi untuk belajar, benar-benar belajar ya. Iya, jadi sekarang kemudian dengan tadi yang harusnya Permendikbud Nadiem yang tegas itu kemudian diubah menjadi Mbak, yang lebih lunak. Yang sekarang Permendikdasmen 6 2026. Itu menjadi seakan-akan jadi kayak pelanggaran doang, pelanggaran tata tertib. Tata tertib. Pelanggaran disiplin. Nah, makanya sebetulnya banyak sekali kan kebijakan-kebijakan Nadiem itu yang sebetulnya menabrak. Makanya saya lagi nulis buku juga nih, Bang Sahal, yang tentang Nadiem ini, tapi ini saya butuh waktu lebih lama, ini lebih susah ini, baru mungkin 50%. Kurang lebih judulnya Dosa Besar Nadiem Makarim. Dosanya dia tuh banyak banget, Bang Sahal. Jadi nanti ini saya mau nulis itu, tapi harap sabar karena butuh waktu lama dan saya mungkin ini agak melipir tapi ke tepi jurang. Dosa besar Nadiem Makarim ini nanti malah bisa orang salah tangkap, kesannya malah Nadiem yang melakukan dosa besar. Ya, sekali lagi itu kalau judul kan harus judul judul tapi intinya itu pergulatan batin para pemain di dalam ekosistem pendidikan. Nah itu kita yang tunggu, Mbak, dan saya sudah nggak sabar nanti untuk kita bahas juga di Seruput. Siap. Oke, terima kasih Mbak Inalim atas obrolannya, atas diskusinya, atas pencerahannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.